Puji Tuhan, haleluya. Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita sudah memasuki bulan yang baru, yaitu di bulan Juni. Kita bersyukur kita sudah bisa melalui hari demi hari dengan pertolongan Tuhan. Sore hari ini kita akan bersama-sama masuk di dalam ibadah pria dan wanita di minggu pertama di bulan Juni. Mari kita tundukkan kepala, kita akan mulai ibadah pada sore hari ini. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Bapa, sebab Engkau sungguh amat baik untuk kehidupan kami. Kami percaya Engkau sudah menuntun kami di bulan yang baru ini dengan segala berkat yang Kau limpahkan buat kehidupan kami. Pada sore hari ini Bapa, kami rindu untuk datang kembali beribadah di dalam ibadah pria dan wanita, untuk kami bersama-sama merasakan lawatan pada sore hari ini. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami akan mulai ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kami mau berikan yang terbaik untuk kami datang bersama. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesetiaan-Mu, untuk kasih-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus Kristus, selamat kita bertemu kembali di ibadah pria dan wanita Pantai Costa GBDI Philadelphia Maus di hari Rabu tanggal 3 Juni 2020 adalah Rabu pertama kita melakukan ibadah pria dan wanita. Puji Tuhan, mari kita akan sama-sama belajar firman Tuhan sore hari ini masih tentang berhubungan dengan Roh Kudus, di mana minggu yang lalu kita sudah memperingati hari Pentakosta, hari yang ke-50 di mana Roh Kudus dicurahkan untuk pertama kali di loteng Yerusalem. Mari kita akan sama-sama belajar firman Tuhan, terdapat di Injil Yohanes pasalnya yang ke-16 ayat 8 sampai 11. Yohanes 16 ayat 8 sampai 11, firman Tuhan berkata,
Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Ayat 10, akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Karya Roh Kudus, ada beberapa hal nanti kita akan sama-sama belajar. Namun sebelumnya saya ingin membaca dalam terjemahan sederhana bahasa Indonesia. Yohanes 16 ayat 8 sampai 11 mungkin lebih mudah untuk kita pahami firman Tuhan ini. Yohanes 16 ayat 8 sampai 11 firman Tuhan terjemahan sederhana bahasa Indonesia mengatakan seperti ini. Pada waktu Roh Penolong itu datang, Dia akan menyadarkan orang-orang yang ada di dunia ini bahwa pendapat mereka salah tentang ketiga hal ini, tentang dosa, tentang caranya orang-orang bisa menjadi benar dalam pandangan Allah, dan tentang pengadilan terakhir. Ayat 9, pertama tentang dosa, Dia akan menyadarkan bahwa mereka berdosa kalau mereka tidak sungguh-sungguh percaya kepadaku. Ayat 10, kedua tentang caranya orang-orang bisa menjadi benar dalam pandangan Allah, karena aku pergi kepada Bapa dan kalian tidak melihat aku. Roh Penolong itu akan menyadarkan bahwa aku sudah membuka jalan sehingga orang-orang bisa menjadi benar dalam pandangan Allah. Ayat 11, dan ketiga tentang pengadilan terakhir. Dia akan menyadarkan orang-orang di dunia ini bahwa pengadilan terakhir pasti akan terjadi karena iblis, penguasa dunia ini, sudah kena hukuman. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ada 3 karya dari Roh Kudus yang akan sama-sama kita pelajari sore hari ini. Tadi kita sudah baca ayatnya. Karya Roh Kudus adalah menginsafkan. Dalam bahasa Yunani, menginsafkan adalah elenko. E-L-E-N-C-H-O. Elenko memiliki 3 arti kata menginsafkan. Arti yang pertama, memberitahukan kesalahan. Yang kedua, menjadikan malu dengan membuktikan kesalahan. Yang kedua, menjadikan malu dengan membuktikan kesalahan mereka. Yang ketiga, menyatakan bersalah dengan maksud menghukum, bukan meyakinkan. Itu 3 arti kata dari kata menginsafkan dalam bahasa Yunani. Apa saja yang diinsafkan oleh Roh Kudus? Ada 3 hal. Yang pertama adalah tentang dosa. Roh Kudus menyadarkan dan membuka dosa manusia untuk diinsafkan. Mazmur 38 ayat 5, sebab kesalahanku telah menimpa kepalaku, semuanya seperti beban berat yang menjadi terlalu berat bagiku. Dosa digambarkan atau diibaratkan seperti beban yang berat. Dosa Daud yang tersembunyi ditegur oleh Nabi Nathan. Ketika Daud jatuh di dalam dosa, Roh Kudus menginsafkan melalui Nabi Nathan. Daud bertobat, diinsafkan dari dosa-dosanya. Roh Kudus menyadarkan orang. Kisah Para Rasul 2 ayatnya yang ke-37. Kisah Para Rasul 2 ayat 37. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Roh Kudus menyadarkan orang. Ketika Petrus dan rasul-rasul memberitakan firman Tuhan, Injil keselamatan, hati mereka terharu dan mereka disadarkan dari kesalahan-kesalahan mereka. Mereka bertobat. Yang ketiga, Roh Kudus juga menegur dosa-dosa, kesalahan-kesalahan manusia. Kisah Para Rasul 24 ayat 24 dan 25. Kisah Para Rasul 24 ayat 24
dan 25 firman Tuhan. Dan setelah beberapa hari datanglah Felix bersama-sama dengan istrinya Drusilla, seorang Yahudi. Ia menyuruh memanggil Paulus, lalu mendengar daripadanya tentang kepercayaan kepada Yesus Kristus. Ayat 25. Tetapi ketika Paulus berbicara tentang kebenaran, penguasaan diri, dan penghakiman yang akan datang, Felix menjadi takut dan berkata, "Cukuplah dahulu dan pergilah sekarang. Apabila ada kesempatan baik, aku akan menyuruh memanggil engkau." Yang ketiga, Roh Kudus menegur Felix, contohnya ya, menegur dosa-dosa manusia. Ketika Paulus memberitakan, berbicara tentang kebenaran, tentang firman Tuhan, penghakiman, penguasaan diri, Felix menjadi takut. Dia ditegur dari dosa-dosanya, dari kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Yang kedua, dari karya Roh Kudus, Roh Kudus akan menginsafkan. Yang pertama dosa-dosa, yang kedua menginsafkan kebenaran. Bagi orang berdosa yang belum percaya, Roh Kudus akan menyadarkan dan menolong orang tersebut untuk berbalik kepada jalan kebenaran atau kepada Tuhan. Sedangkan bagi orang yang percaya, Roh Kudus akan memimpin orang percaya hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga orang percaya itu terhindar dari perbuatan atau tindakan yang salah yang bertentangan dengan firman Allah. Kisah Para Rasul 16 ayatnya yang ke-6. Kisah Para Rasul 16 ayatnya yang ke-6. Firman Tuhan berkata, mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Roh Kudus bisa mencegah seseorang menginsafkan akan kebenaran. Filipi 1 ayat 11. Filipi 1 ayat 11, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Yang kedua, karya Roh Kudus akan menginsafkan manusia, yaitu dalam hal kebenaran. Yang ketiga, yang terakhir, karya Roh Kudus yang ketiga, Roh Kudus akan menginsafkan manusia tentang penghakiman yang akan datang. Kalau Roh Kudus datang dan berkarya melalui penginjilan atau kesaksian dan cara hidup orang percaya, maka Roh Kudus akan membangunkan kesadaran dalam diri orang-orang yang belum percaya bahwa mereka akan dihukum apabila mereka tetap pada pendirian mereka. Yang ketiga, Roh Kudus akan menginsafkan manusia bahwa akan ada penghakiman yang akan datang. Jika orang-orang tetap berada pada pendirian mereka, pada kebenaran mereka yang keliru, pada jalan mereka yang anggap mereka benar, padahal sebenarnya salah, keliru. Jika mereka tidak mau diinsafkan oleh Roh Kudus tentang penghakiman yang akan datang, mereka akan dihukum. Tetapi jika mereka mau bertobat, berbalik dari jalan yang salah, mereka akan diselamatkan. Ayat yang terakhir, Roma 8 ayat 1 dan 2. Roma 8 ayat 1 dan 2, firman Tuhan berkata, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Amin. Bagi yang mau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, yang mau diinsafkan oleh Roh Kudus, tidak ada penghukuman lagi di dalam Yesus Kristus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Puji Tuhan Bapak Ibu, itu 3 hal karya Roh Kudus
menginsafkan manusia. Ada 3 yang akan diinsafkan dari dosa-dosanya, dari kebenaran diri yang keliru, dan dari penghakiman terakhir yang akan terjadi. Jika mereka tidak mau diinsafkan, disadarkan, mereka akan binasa. Tetapi bagi barang siapa yang mau berbalik dan bertobat, mereka akan diselamatkan. Percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, tidak ada lagi penghukuman. Puji Tuhan. Bapak Ibu, ini renungan firman Tuhan buat pria dan wanita Pantekosta GBD Philadelphia Maus tentang karya Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan sama-sama berdoa. Sungguh-sungguh ditegur, disadarkan dari dosa-dosa kami, dari kebenaran diri kami sendiri yang keliru, tentang penghakiman yang akan datang, bahwa dunia ini suatu saat akan berakhir, dan Roh Kudus Engkau sedang bekerja menyadarkan, menginsafkan manusia dari jalannya yang keliru, supaya kami berbalik kepada kebenaran firman Tuhan, kepada Tuhan Yesus Kristus, sehingga di dalam Engkau kami tidak ada penghukuman, tetapi kami boleh memperoleh keselamatan yang daripada-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman Tuhan. Leteraikan kebenaran firman-Mu dalam hati kami masing-masing Bapa. Apabila ada orang-orang yang juga menyaksikan siaran ini, Tuhan Yesus, mereka belum percaya kepada-Mu, mereka membuka hati, menerima Engkau sebagai Tuhan Juru Selamat. Di dalam nama Yesus, Roh Kudus akan bekerja, menyadarkan, menginsafkan hati mereka, sehingga mereka berbalik dari jalan yang salah dan menerima, mengambil keputusan yang benar untuk menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka, sehingga mereka beroleh keselamatan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Mari Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kita mengangkat tangan, kita menerima berkat dari Bapa di surga. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan Engkau kasih karunia. Bahkan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada-Mu serta memberikan Engkau damai sejahtera. Oleh sebab itu, marilah Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, kita akan pulang dengan membawa berkat dari Allah Bapa dalam surga, cinta kasih dari Sang Putra yang tunggal Yesus Kristus, serta persekutuan dan penghiburan di dalam kuasa Roh Kudus menyertai kita dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali menjemput gerejanya yang dewasa, gerejanya yang sempurna. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus dari sekarang sampai selama-lamanya. Doa berkat yang telah hamba-Mu panjatkan hanya di dalam satu nama yang besar, nama yang ajaib, nama yang berkuasa, yaitulah nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus